Anak-anak, sebelum kita belajar, pastikan anak-anak berada di tempat yang sinyalnya cukup kuat dengan posisi duduk yang rapi. Hidupkan mic ketika kalian ingin berbicara. Oke. Tepuk 1, 1, yes. Tepuk 2, 1, 2, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Guru di hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru akan absen dulu kehadiran kalian ya. Mbak Alia, Olivia, kemudian Mbak Naura, Mas Afnan, Mbak Nuansa, Mas Darel, Mas Justice, Mbak Arin, Mas Al-Fatih, Mas Ganendra, kemudian Mbak Anissa, kemudian ini ada Mbak Cleo. Nah, jangan lupa anak-anak nanti untuk mengisi absen di Google Form yang sudah Bu Guru bagikan tadi pagi ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Guru harapkan semua anak-anaknya Bu Guru ikut berdoa semuanya ya, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Tuhan. Sekarang coba Mbak Nuansa pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar Mbak Nuansa. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan diberkahi oleh Tuhan. Anak, setelah berdoa sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Sudah hafal semuanya ya anak-anak? Nah, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan suara yang lantang. Indonesia tanah air, di sana aku berdiri. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah, semoga rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa Indonesia akan semakin besar, semakin bertambah besar. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, sekarang Bu Guru akan bertanya sesuatu kepada kalian. Sudahkah kalian mengucapkan terima kasih setelah bangun tidur tadi pagi? Angkat tangannya, siapa tadi yang sudah mengucap terima kasih setelah bangun tidur? Ya, ada yang sudah. Ya. Anak-anak, kenapa kita harus mengucap syukur atau mengucap terima kasih setelah bangun tidur? Bersyukur, terima kasih pada Allah. Ya, bersyukur, berterima kasih kepada Allah.
anak-anak, setelah bangun tidur kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap terima kasih kepada Allah karena kita sudah diberi bisa bertemu lagi dengan keluarga. Kita bisa melakukan hal-hal baik lagi sehingga menjadi manusia atau menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Itu anak-anak, pentingnya kita mengucapkan rasa syukur kita atau mengucapkan terima kasih setelah kita bangun tidur. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang ungkapan terima kasih serta belajar pengukuran berat benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui kegiatan mengamati teks bergambar di tayangan PowerPoint tentang kegiatan menjaga kebersihan rumah, kalian semua nanti akan dapat menentukan ungkapan terima kasih dengan tepat. Jadi indikator materi pada pagi hari ini nanti salah satunya adalah menentukan ungkapan terima kasih dengan tepat. 2. Melalui kegiatan mengamati gambar di tayangan PowerPoint tentang kegiatan menjaga kebersihan rumah, peserta didik atau kalian nanti akan dapat menceritakan pengalaman mengungkapkan terima kasih dengan penuh percaya diri. Indikator pembelajaran pagi hari ini yaitu menceritakan pengalaman mengungkapkan terima kasih dengan penuh percaya diri. 3. Melalui kegiatan mengamati video tentang pengukuran berat benda, peserta didik dapat membandingkan berat dua benda atau lebih dengan tepat. 5. Dengan menggunakan alat pengukuran tidak baku, kalian semua nanti akan dapat melakukan pengukuran berat benda dengan baik. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran serta indikator materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak, sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah gambar seperti ini. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat. Terlihat ya. Terlihat Bu Guru. Anak-anak, apa yang kalian ketahui dengan melihat gambar yang sudah Bu Guru tayangkan? Ada gambar apa di situ? Ada gambar cerita. Ya. Rumah. Ya, ada gambar dan juga ada cerita. Nah, anak-anak, apa yang kalian sekarang ini, yang kalian lihat sekarang ini adalah ada cerita, tetapi juga ada gambarnya. Anak-anak nanti akan membaca cerita ini dengan cara mengganti gambar dengan kata yang sudah ada di bawah cerita ini. Jadi misalnya ini ada gambar Dayu. Nah, ini diganti dengan mengucapkan Dayu. Ada juga gambar ini, ada ayah dan ibu ini. Nah, jadi nanti ketika membaca cerita ini diganti dengan ibu dan ayah Dayu. Nah, anak-anak, siapa yang akan membaca cerita bergambar ini? Mbak Alia, coba Mbak Alia, dibaca Mbak Alia. Yang keras. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Ya, kemudian Dayu, ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak rajin. ya. Yang rajin. Oke, pintar. Mbak Aya sudah semakin lancar membacanya. Satu lagi, coba siapa yang mau membaca teks bergambar ini? Saya, Mbak Cleo. Andisa. Oh ya, Mbak Cleo ya, Mbak Cleo. Baca yang keras. Pada hari Minggu, Baik anak-anak, setelah baca teks bergambar ini, apakah kalian sudah tahu
Ceritanya tentang apa ya? Membersihkan kebun. Ya, ceritanya tentang membersihkan kebun. Pak Guru ingin mengetahui pemahaman kalian tentang teks bergambar yang sudah kalian baca tadi. Coba kalian menjawab pertanyaan berikut ini, 1 sampai dengan 5. Nomor 1, coba Mas Afnan. Apa yang dikerjakan Dayu dan keluarganya? Membersihkan kebun. Ya, yang dilakukan Dayu dan keluarganya adalah membersihkan kebun. Nomor 2, Mbak Arin. Kapan Dayu dan keluarganya membersihkan rumah? Iya, pada hari Minggu, pintar. Nomor 3, Mbak Naurah. Apa yang dilakukan oleh Dayu? Ya, Dayu mencabut rumput liar. Kemudian Mbak Anissa, pujian apa yang diberikan ayah dan ibu kepada Dayu? Berterima kasih. Pujian yang diberikan ayah dan ibu kepada Dayu adalah ayah dan ibu Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Sebagai anak yang rajin. Jadi ayah dan ibu Dayu itu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Nomor 5, Mas Ganendra. Bagaimana perasaan Dayu dipuji oleh ayah dan ibu? Sangat senang. Dayu merasa sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu. Nah, sekarang coba Bu Guru tanya Mbak Kalista. Kalau kamu dipuji oleh orang lain, Mbak Kalista, apa yang kamu ucapkan, Mbak Kalista? Terima kasih. Iya, kita mengucapkan terima kasih. Nah, misalnya, Mbak Kalista, kamu cantik sekali. Atau mungkin, Mas Ganendra, kamu anak yang rajin sekali. Jika kita dipuji seperti itu oleh orang tua kita, atau mungkin oleh teman kalian, kita harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak pernah dipuji oleh orang lain? Pernah. Pernah ya, Mas Alfred pernah dipuji ya? Pernah. Jadi semuanya pernah dipuji oleh orang lain. Nah, setelah kita dipuji, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kapan kita harus mengucapkan terima kasih? Saat dipuji, saat kita dipuji. Ya, saat kita dipuji, apalagi? Setelah kita tolong orang. Orang, iya. Nah, seperti ini anak-anak. Coba sekarang kalian perhatikan. Apa yang sedang Bu Guru tayangkan ini merupakan beberapa contoh saat yang tepat kita harus mengucapkan terima kasih. Yang pertama, gambar apa ini? Makan bersama keluarga. Kalian pernah mengucapkan terima kasih kepada ibu kalian karena sudah disiapkan makanan? Pernah. Ya. Ada gambar apa ini? Gambar anak yang jatuh kemudian ditolong oleh temannya. Kemudian juga ini ada gambar anak yang dibantu belajar oleh ibunya. Orang Kemudian ini ada gambar berbagi makanan. ini ada gambar Mengantarkan sekolah. ini anak-anak beberapa contoh kegiatan atau kapan kita harus mengucapkan terima kasih. Yang pertama tadi ketika kita sudah disiapkan makanan oleh ibu kita harus mengucapkan terima kasih. Ketika kita ditolong oleh teman kita, ketika kita dibantu belajar oleh ibu kita, ketika ada teman kita yang membagi makanannya. Contoh lagi juga ketika kita diantar berangkat ke sekolah oleh ibu atau ayah kita juga harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak,
Apakah kalian pernah mengucapkan terima kasih? Tadi Bu Guru lihat semuanya sudah pernah ya. Nah, coba sekarang ceritakan pengalamanmu berterima kasih kepada orang lain. Yuk, siapa yang mau bercerita pengalamannya? Saya Radit. Oh, Mas Radit ya, coba Mas Radit. Coba ceritakan Mas Radit pengalamanmu mengucapkan terima kasih. Coba. Pada hari Selasa aku dikasih tetangga saya nasi goreng. Lalu saya mengucapkan terima kasih. Jadi, Mas Radit itu pernah diberi nasi goreng oleh tetangganya. Kemudian Mas Radit mengucapkan terima kasih. Nah, tetangganya Mas Radit mengucapkan apa, Mas? Sama-sama. Oh, sama-sama. Jadi ketika Mas Radit mengucapkan terima kasih, tetangganya Mas Radit mengucapkan sama-sama Mas Radit. Seperti itu ya. Nah, siapa lagi yang mau bercerita tentang pengalaman berterima kasih kepada orang lain? Siapa ini? Mbak Arin. Coba Mbak Arin ceritakan pengalamanmu, Mbak Arin. Siapa lagi yang mau bercerita? Mbak Nuansa. Oke, Mbak Nuansa, coba ceritakan pengalamanmu, Mbak Nuansa. Membantu Mami mencuci piring. Mami mengucapkan terima. Mbak Nuansa pernah membantu Bunda untuk mencuci piring. Kemudian Bunda mengucapkan terima kasih seperti itu. Ya, kemudian Mbak Nuansa mengucapkan sama-sama seperti itu ya. Alivia mau menceritakan, Mbak Alivia, pengalamanmu berterima kasih kepada orang lain? Saya Bu Arin. Saya ke tempat ulang tahun saudara. Nah, kemudian Dikasih roti. kasih roti. Saya ucapkan terima kasih. Jadi pengalamannya Mbak Anissa itu pada hari Minggu kemarin datang ke tempat teman untuk merayakan ulang tahunnya ya. Kemudian diberi roti sama temannya Mbak Anissa. Kemudian Mbak Anissa mengucapkan terima kasih. Nah, supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar, mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kalau kau suka hati, Ini bersama yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Masih semangat anak-anak? Anak-anak, tadi Bu Guru lihat ya, semua anak-anaknya Bu Guru sudah selalu mengucapkan terima kasih ketika diberi kebaikan oleh orang lain. Bu Guru harapkan semua anak-anaknya Bu Guru selalu mengucapkan terima kasih saat diberi kebaikan oleh orang lain. Selain mengucapkan terima kasih, Bu Guru harapkan juga anak-anaknya Bu Guru selalu mengucap maaf ketika bersalah atau ketika mempunyai kesalahan kepada orang lain, kepada temannya. Serta jangan lupa untuk selalu memaafkan teman-teman kalian yang mempunyai kesalahan kepada kalian. Ya. Tidak boleh dendam kepada temannya. Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang pengukuran berat benda. Nah, coba nanti anak-anak amati. Nah, bagaimana cara mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Nanti kita akan menggunakan kelereng. Videonya seperti ini. Ukur berat benda. Timbangan ini akan digunakan untuk mengukur berat benda. Satuan yang digunakan adalah kelereng dan batu kecil.
Coba anak perhatikan. Nah, berat satu penghapus ini sama dengan berat 2 kelereng. Ini beratnya sama. Kok tahu kalau sama Bu Guru? Nah, lihat ini kayunya sejajar. Kalau kayunya tidak sejajar seperti ini, nah, miring-miring, nah, ini namanya beratnya tidak sama. Jadi kalau misalnya berat sebelah, berarti beratnya tidak sama. Yang dinamakan beratnya sama atau seimbang itu ketika garis atau kayunya ini letaknya sejajar. Berat penghapus ini sama dengan berat 2 kelereng. Nah, seperti ini. Kayunya sejajar. Itu kita sebut dengan sama berat atau seimbang. Berat satu penghapus ini sama dengan 2 kelereng. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah paham anak-anak? Ya. Paham. Nah, Paham. ingin mengetahui pemahaman kalian tentang pengukuran berat benda. Sekarang Bu Guru tampilkan sebuah gambar seperti ini. Nah, coba Bu Guru akan mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pengukuran berat benda. Ada kado A, kado B, dan kado C. Masing-masing kado ini ditimbang menggunakan kelereng. Sekarang coba kalian lihat untuk yang kado A. Berapa berat kado A? 6 kelereng. 6 kelereng. Berat kado A sama dengan 6 kelereng. 1, 2, 6 kelereng. 6. Iya, jadi berat kado A itu sama dengan 6 kelereng. Sekarang kita lihat kado B. Berapa berat kado B? Kita lihat kelerengnya ada berapa, ini kita hitung. 1, 2, 9 kelereng. 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelereng. Jadi berat kado B ini sama dengan 9 kelereng. Nah, untuk yang kado C, berapa berat kado C? Dihitung kelereng. 7 kelereng. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kado C beratnya sama dengan 7 kelereng. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui berat masing-masing kado. Nah, sekarang kado apa yang paling ringan? Kado yang paling ringan adalah kado A. Iya, Kado A. kado yang paling ringan itu adalah kado A. Kado A itu paling ringan karena jumlah kelerengnya paling sedikit. Itu kita sebut dengan yang paling ringan. Kalau kelerengnya yang paling banyak, oh itu berarti yang paling berat. Nah, jadi kado apa yang paling berat? Kado B. Kado yang paling berat adalah kado B karena kelerengnya paling banyak. Urutkan kado dari yang paling ringan. Dari yang paling sedikit kelerengnya yang mana? A, C, B. Ya, kado A, kemudian kado B, kemudian kado B. Kado B. Semua murid-muridnya Bu Guru sudah pinter ya. Nah, sekarang anak-anak, kalian nanti akan praktik melakukan pengukuran berat benda menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah kalian. Nanti kalian akan melakukan praktik ini kelompok ya. Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah gantungan baju. Sudah punya ya? Kemudian plastik atau bening. Kemudian kelereng. Keempat yaitu benda untuk ditimbang. Ini bebas, nanti bisa sendok, bisa pensil, penggaris, dan sebagainya. Apakah kalian sudah tahu caranya? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Agar lebih jelas, silakan anak-anak mengamati video tentang pengukuran berat benda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantungan baju, 2 kantong plastik,
berapa butir kelereng, buku tulis, rautan, tempat pensil. Oke, pertama-tama kita ambil dulu gantungan baju. Setelah itu kita gantungkan, bisa di tali jemuran. Kita ambil 2 buah kantong plastik bening, kita kaitkan di kanan dan di kiri. Nah, setelah itu kita ambil benda yang akan ditimbang, kita letakkan di kantong plastik yang sebelah kiri. Di kantong plastik sebelah kanan kita masukkan kelerengnya. Kita masukkan ke leher sampai timbangannya menjadi seimbang. Ya, seperti itu. Bisa anak-anak melakukannya? Bisa Bu Guru. Bisa Bu Guru. Nah, sekarang coba anak-anak persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ya, siapa yang mau mencoba? Coba tunjukkan kepada Bu Guru, coba. Kalian sudah siap? Mbak Mahra sudah siap? Sudah. Ya, Mbak Mahra coba. Guru. Akan melihat praktik pengukuran benda oleh Mbak Mahra. Mbak Alia sudah siap, Mbak Alia? Sudah ya, coba Mbak Alia. Ya, Mbak Alia coba praktik ini Mbak Alia. Ini kelerengnya biar seimbang berapa kelereng, masukin dulu di sana kelerengnya. Nah itu seimbang belum? Nah, lagi seimbang belum? Dah. Berapa itu? 1 sendok berapa kelereng? Kita dulu. Ya, 4 dulu. 1 sendok 4 kelereng Bu Guru. ya. Guru sudah lihat Mbak Alia melakukan praktik pengukuran berat benda ya. Tadi Mbak Alia menimbang apa Mbak Alia? 1 sendok ya. Ya. Tadi Mbak Alia menimbang 1 sendok makan. Nah, beratnya sama dengan berapa Mbak Alia? Berapa kelereng? 4 kelereng. 4 kelereng. Iya, jadi sendok yang ditimbang oleh Mbak Alia beratnya sama dengan 4 kelereng. Nah, siapa lagi yang mau mempraktekkan? Bu Guru. Praktek sendiri. Mbak Mahra akan menimbang apa Mbak Mahra? Dompet kecil. Dompet kecil ya. Mbak Mahra akan menimbang dompet kecil. Tambahin berapa kelereng? Itu sampai seimbang. Seimbang belum? Belum kan? Tambahin lagi. Nah, berapa kelereng? 1. Itu berapa? Keluarin gitu. Mbak Mahra menimbang 1 dompet kecil sama dengan beratnya sama dengan 4 kelereng ya. Jadi Mbak Mahra sudah menimbang 1 dompet kecil beratnya sama dengan 4 kelereng. Siapa lagi yang sudah siap? Menimbang guys ya, yuk Mas Ganendra. Nah, berapa berat 1 penggaris Mas Ganendra? 6 kelereng. Jadi Mas Ganendra sudah menimbang 1 penggaris itu beratnya 6 kelereng. Ya pintar Mas Ganendra. Nah, Pensil warna. warna. 8 kelereng. Ya, Mbak Nuansa sudah menimbang 1 kotak pensil warna beratnya sama dengan 8 kelereng. Anak-anak, gampang atau sulit menimbang dengan menggunakan gantung baju? Gampang, Bu Guru. Semua anak sudah bisa melakukannya ya. Bu Guru.
Nah, silahkan nanti kalian tulis benda apa saja yang sudah kalian timbang. Nah, kalian bisa tulis di lembar kerja yang sudah Bu Guru kirimkan tadi, atau bisa juga di buku harian kalian. Anak-anak, untuk melakukan pengukuran berat benda, kita bisa menggunakan alat satuan tidak baku. Contohnya yaitu yang seperti sudah kalian praktekkan tadi, menggunakan gantungan baju dan kelereng. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, Guru akan bertanya kepada kalian siapa yang akan menjawab. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Membaca berat benda. Ya, menimbang benda. Akan terima kasih mengukur benda. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi yaitu tentang ungkapan atau ucapan terima kasih dan juga mengukur berat benda. Anak-anak, kita harus mengucapkan terima kasih ketika kita Setelah ditolong. ya, setelah ditolong, setelah diuji, setelah diberi kebaikan oleh orang lain. Nah, kita bisa mengukur berat benda menggunakan alat satuan tidak baku, yaitu gantungan baju dan kelereng. Nah, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Cerita. Yang paling disukai pembelajarannya hari ini adalah menimbang benda. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Udah paham, Bu. Paham, Bu. Nah, karena sudah paham, sekarang Bu Guru akan melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini, ya, dengan mengerjakan evaluasi yang ada di link Google Form yang sudah Bu Guru kirimkan tadi ya. Ini ada beberapa yang sudah mengirimkan hasil evaluasi dan Bu Guru lihat hasilnya itu sudah bagus-bagus, sudah 100 semuanya. Nah, Bu Guru harapkan anak-anak sudah bisa memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, tugas rumah anak-anak adalah mempelajari tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 yang ada di buku siswa yang sudah ada di rumah kalian. Kalian pelajari lagi ya sampai selesai dan minggu depan sudah siap untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, kita akan berdoa sesudah belajar. Coba siapa yang mau memimpin doa sesudah belajar? Ya, Mbak Nuansa, pimpin teman-temannya untuk berdoa sesudah belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik anak-anak, semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, Guru pesan kepada kalian untuk terus belajar, terus menjaga kesehatan, dan selalu patuhi orang tua. Terima kasih. Dan Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.